belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Zainal Hartoyo, SPD MPD. Baiklah, selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Oke, saya Wibi Romawati. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kami melanjutkan video kali ini, izinkan kami memperkenalkan oleh subjek belajar itu dapat tercapaikan. Teori motivasi belajar. 1. Motivasi dalam perspektif behavioral. Dalam teori ini, motivasi ditekankan pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi belajar anak agar bergerak untuk melakukan yang sesuatu karena adanya imbalan yang akan didapatkan jika melakukan sesuatu. Yang ketiga, motivasi dalam perspektif kognitif adalah pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Teori ini juga menekankan arti penting dari penetapan tujuan. Yang keempat, motivasi dalam perspektif humanis adalah pada teori ini ditekankan pada kapasitas siswa untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih. A. Motivasi intrinsik, motivasi untuk melakukan suatu demi suatu itu sendiri, tujuan itu sendiri. B. Motivasi intrinsik, melakukan suatu untuk mendapati suatu yang lain. Faktor-faktor motivasi belajar. 1. Cita-cita atau aspirasi. Cita-cita atau aspirasi dalam hal ini adalah tujuan yang ditempatkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makanan bagi seseorang. B. Kemampuan belajar. Siswa mempunyai kemampuan belajar yang tinggi biasanya lebih bermotivasi belajar karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh sukses. 3. Kondisi siswa. Kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologi. 4. Kondisi lingkungan. 5. Unsur-unsur dimensi belajar. Unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil. selanjutnya self-regulated learning atau regulasi diri dalam belajar. Proses memunculkan dan memonitor diri sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini biasanya berarti tujuan akademik atau tujuan sosio-emosional. Proses self-regulated learning. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengontrolan. Yang keempat, pengaplikasian strategi belajar. Yang kelima, strategi pemotivasi diri sendiri. Yang keenam, permintaan bantuan dari luar apabila dibutuhkan. Yang ketujuh, pengawasan diri. Yang kedelapan, mengevaluasi diri. Baiklah, yang selanjutnya adalah strategi self-regulated learning. Yang pertama adalah mengevaluasi diri, yaitu sebuah inisiatif peserta didik dalam mengevaluasi kualitas hal yang dikerjakannya. Yang kedua adalah menentukan tujuan dan merencanakan. Peserta didik menetapkan tujuan atau subtujuan dan merencanakan untuk mengurutkan, memperhitungkan waktu dan menyelesaikan aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga adalah pencarian informasi, yaitu sebuah usaha peserta didik dalam mencari informasi yang tidak biasa dalam menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya yaitu mengatur lingkungan. Inisiatif peserta didik dalam usaha mengatur lingkungan belajar mereka dengan cara tertentu sehingga membantu mereka dalam belajar yang lebih baik. Yang terakhir adalah konsekuensi diri.
peserta didik membayangkan reward atau hadiah yang akan ia peroleh ketika sukses atau gagal ketika dia melaksanakan atau telah menyelesaikan ujian. Dengan memiliki self-regulated learning yang tinggi, anak didik dapat belajar dengan teratur, terencana, dan terarah untuk mencapai target belajar yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah goal orientation. Goal orientation merupakan salah satu pengembangan dari teori motivasi belajar. Goal adalah suatu hasil atau keadaan ideal yang diinginkan seseorang individu, di mana individu akan bekerja atau berusaha demi terwujudnya hasil tersebut dan memiliki nilai. Goal orientation merupakan pola keterkaitan antara keyakinan, atribusi, afiksi yang menghasilkan intensitas perilaku, di mana ketika individu yakin akan suatu hal, mencari jawaban dari suatu pertanyaan yang ada di benaknya, dan merasa hal tersebut penting, maka akan menghasilkan perilaku. Goal orientation merupakan pola keyakinan yang mengarahkan pada cara yang berbeda dalam pendekatan penggunaan respon dalam suatu prestasi. Dengan kata lain, goal orientation merefleksikan standar individu dalam mencapai keberhasilan. Secara umum, ada dua jenis goal orientation dalam belajar, yaitu tujuan untuk mengembangkan dan mencapai kemampuan dan tujuan untuk menunjukkan kemampuan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ikan hiu makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.